Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan makalah ini dan juga kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini mendapatkan keberkahan sendiri bagi kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan eh, PowerPoint terkait dengan makalah kami, yaitu yang berjudul Puncak Peradaban Profetik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Eh, Sedikit kami akan sampaikan eh, pendahuluan ya sebagai hal yang melatar belakangi ya dan juga mungkin sampai rumusan ya, dan baru kemudian kita akan masuk ke eh, hasil penelitian dan pembahasan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa agama ini memang akan menjadi pembentuk kekuatan tatanan sosial, budaya, dan politik serta ekonomi ya. Dan kita melihat bahwa eh, sebelum masa Rasulullah sendiri ya, kita mengenal ada Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai bapak para nabi ya, dan berhasil membuat pondasi eh, spiritual, merubah tatanan eh, ber- beragama masyarakat pada saat itu dari politeisme menjadi monoteisme. Dan hal itu kemudian disempurnakan Rasulullah SAW dengan mentransformasikan pondasi tauhid ini dari ikatan yang bersifat personal ke ikatan yang lebih luas ya, bersifat global dan universal. Namun kita juga melihat bahwa fakta saat ini, kita melihat apa yang telah Rasulullah transformasikan di masa kepuncaknya hingga kemudian dilanjutkan oleh generasi setelahnya sehingga mencapai masa keemasannya, misalkan di masa kekhilafahan Abbasiyah, dan kemudian meredup, dan akhirnya kemudian kita melihat di penghujung sejarah ini banyak sekali hal yang ada di kehidupan kita yang secara fakta ya, muncul berbagai krisis multidimensi ya. Eh, yang itu kalau kita analisis ya, karena kehidupan kita saat ini memang didominasi oleh kehidupan yang sekularistik ya, yang menjauhkan manusia dengan wahyu gitu. Seakan-akan kita mempertanyakan lantas eh, di mana eh, efek dari peradaban yang tinggi yang Rasulullah bangun gitu ya. Ini tentu sangat menggeliti kita untuk meneliti sejauh mana relevansi yang mungkin bisa kita gali dari puncak peradaban Rasulullah, sehingga mendapatkan banyak sekali apresiasi dari para sejarawan seperti Montgomery ya, kemudian Philip Kahiti yang sudah saya tulis di makalah, mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Dari situ kemudian eh, kami berkesimpulan ya, dengan latar belakang itu memiliki sebuah kesimpulan bahwa akar masalah yang utama itu ternyata kita perlu melakukan rekonstruksi kesadaran puncak peradaban profetik Rasulullah SAW sehingga kemudian kita bisa menarik atau bisa mengambil relevansinya. Dari situ kita rumuskan suatu masalah bagaimana kesadaran profetik Rasulullah SAW ini menjadi paradigma kebangkitan manusia modern yang untuk menyelesaikan problem yang terjadi di masa kontemporer saat ini. Baik, mungkin tidak semua ini saya sampaikan. Kita langsung saja masuk ke hasil penelitian dan pembahasan ya. Hasil penelitian dan pembahasan kami bagi menjadi tiga eh,
unsur atau tiga tema penting. Yang pertama adalah puncak peradaban profetik Rasulullah SAW, kemudian kritik terhadap kondisi faktual sekarang ini, dan juga relevansinya. Untuk puncak peradaban profetik, kami bedah beberapa aspek. Yang pertama adalah puncak peradaban profetik di aspek tauhid, ya, di mana Rasulullah SAW, sebagaimana di pendahuluan disampaikan bahwa berhasil mewujudkan ikatan akidah yang mampu mengikat eh, berbagai eh, apa namanya latar belakang manusia, ya, berbagai suku, ras, bangsa, bahkan sampai keyakinan. Rasulullah mampu mengikat mereka dalam satu ikatan, ya, mengalahkan berbagai ikatan yang lainnya, seperti ikatan kesukuan yang di masa itu kita kenal ada suku Aus dan Khazraj, ya, yang puluhan tahun mereka senantiasa berperang, ya. Kemudian hadirnya Rasulullah dengan dakwanya mampu menyatukan mereka, gitu, ya. Kemudian juga banyak berbagai ras, ya, dari ada yang dari Persia, ada yang dari Romawi, ada dari berbagai bangsa yang kemudian menyatu, ya. Bangsa-bangsa itu tersublimasi menjadi satu kesatuan, ikatan yang tunduk kepada eh, ikatan yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi Islam hadir pada saat itu di masa Rasulullah, menjadikan aspek tauhid atau ideologi ini menjadi pengikat mereka tanpa ada paksaan atau tanpa ada intervensi. Betul-betul mereka merasa nyaman, ya, di bawah naungan eh, waktu itu, ya, di masa Rasulullah dengan ikatan ini, ya. Sebagai contoh, eh, di masa itu banyak sekali wilayah-wilayah, ya, yang kemudian mereka eh, meskipun lokasi atau kondisinya itu mayoritas memiliki keyakinan yang tidak Islam, tetapi mereka lebih nyaman, ya, seperti di Mesir, ya, ada suku Koptik. Mereka lebih nyaman untuk di, diatur atau dipimpin oleh Islam pada saat itu, meskipun mereka mayoritas. Ini suatu bukti bahwa ikatan ini luar biasa, ya, dan itu Rasul bangun sejak awal. Kemudian eh, pada aspek ekonomi, nah ini juga suatu capaian yang sangat luar biasa. Walaupun kemudian memang pada masa Rasul, Rasul membangun pondasi, ya, pondasi untuk mencapai puncak peradaban yang lebih dahsyat lagi, ya. Dalam sistem ekonomi, Rasul membagi tiga konsep kepemilikan, tiga konsep kepemilikan harta kekayaan. Dalam salah satu hadis disebutkan, eh, ada redaksi yang mengatakan al-insanu surakau fi salasin. Manusia itu berserikat. Ada juga yang menyatakan al-muslimuna, berserikat dalam tiga hal, yaitu al-kala, walma, dan wanar, ya. Padang rumput, kemudian air, dan juga api. Dan ini kemudian eh, di apa namanya dikiaskan oleh para ulama, ya, seperti api itu adalah energi, ya, bahan tambang, apapun yang yang itu menghasilkan energi. Kemudian air, termasuk air laut, biota di dalam laut, ya, dan juga padang gembalaan atau sesuatu yang tumbuh di dalam eh, di atas tanah, ya, atau seperti hutan dan sebagainya. Yang mana ketiga unsur ini menjadikan manusia berkumpul. Artinya manusia membutuhkan tiga hal itu. Sehingga dengan pengaturan ini luar biasa, ya. Kita bisa 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 nalar kita bisa melihat seandainya hal ini tidak diatur, semua orang tentu akan terjadi kekacauan, dan dan pada faktanya juga sekarang seperti itu, ya. Ketika tidak ada pengaturan tiga kepemilikan ini, maka yang kuat dialah yang menguasai banyak hal, menguasai kepemilikan yang tidak semestinya dia miliki. Misalkan menguasai kepemilikan umum. Seorang individu atau sebuah perusahaan bisa menguasai kepemilikan umum, padahal itu harusnya
tidak boleh dikuasai oleh individu karena itu termasuk kepemilikan umum seperti bahan tambang gitu kan. Jalan-jalan yang memang dibutuhkan gitu ya, jembatan dan sebagainya. Ini luar biasa dari sisi contoh salah satunya seperti itu ya. Dan yang kedua di aspek ekonomi ini Rasul menetapkan distribusi harta kekayaan itu per jiwa itu ya. Eh, dalam Al-Quran dinyatakan kaila yakuna dulatan minal agnyai minkum, supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Artinya di sini ada keharusan untuk mendistribusikan harta gitu ya. Dan pendistribusian ini tidak tidak seperti yang mungkin kita saksikan sekarang. Ada yang pendistribusian itu berdasarkan banyaknya tata letak administrasi gitu ya. Tidak per kepala ya, tapi lebih ke mungkin wilayah ya, pemetaan wilayah dan lain sebagainya. Meskipun bisa jadi di dalam wilayah itu jumlah penduduknya tidak sebanyak di wilayah yang secara administratif tidak terlalu banyak gitu ya. Mungkin hanya satu kabupaten gitu ya. Sedangkan satu wilayah mungkin bisa jadi lebih banyak ya karena pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah ini yang kemudian juga Rasulullah sampaikan gitu ya. Jadi kalau kita melihat ekonomi makro yang didasarkan kepada perhitungan GDP gitu ya, maka dalam konsep Rasul tidak seperti itu. Yang diperhatikan itu per kepala gitu ya, bukan bukan total pendapatan. Gitu ya. Mungkin lebih pas itu kalau dikaji dengan lebih mendalam di aspek ekonomi. Kemudian juga aspek politik ya, adanya jaminan yang luar biasa ini yang Rasulullah tunjukkan di masa puncak peradaban, yaitu jaminan keadilan. Dan itu bisa kita lihat di Piagam Madinah ketika Rasulullah membangun sistem pemerintahan yang pertama, Daulah Islam pertama ketika Rasulullah hijrah, Rasul membangun membangun perjanjian, ada Mitsaqul ya, ada Piagam Madinah dan di situ memuat banyak hal yang diantaranya adalah kebebasan untuk atau tidak adanya paksaan dalam beragama. Ini luar biasa, toleransi yang luar biasa ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Terbukti di masa Rasul pada saat itu berbagai keyakinan ya, agama Nasrani, Yahudi dan eh, keyakinannya itu bisa hidup di bawah jaminan yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Aspek ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah juga ini tak kalah pentingnya dan ini menjadi ukuran juga terhadap puncak peradaban profetik di mana saat ini kita mengalami hal yang langka gitu ya, bahwa Islam itu disatukan dengan satu ikatan keimanan ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Dan kalau kita tinjau dari aspek bahasa ya, kata ikhwan itu kan biasa digunakan untuk manusia yang memiliki satu nasab ya. Saya pernah mendapatkan maklumat seperti itu. Berbeda dengan eh, akhi ya, saudara itu ya. Saudara dan lafadznya itu ini ikhwan, bukan bukan akhi atau akhwiyat, ini adalah ikhwan. Untuk menunjukkan bahwa ikatan keimanan ini betul-betul ikatan yang sangat kuat seperti hampir seperti ikatan persaudaraan satu nasab gitu. Namun Rasulullah juga tidak berhenti di ikatan secara akidah ya keimanan. Ikatan insaniah pun dibangun ya. Ikatan insaniah, ikatan yang didasarkan pada kemanusiaan ya. Dan tadi juga sudah disampaikan di Piagam Madinah ya, kemudian di aspek tauhid ya. Intinya eh, ini adalah sebuah landasan atau pondasi yang sangat visioner ya. Sehingga wajar kalau kemudian generasi selanjutnya itu tidak mengalami kesulitan bagaimana menyatukan manusia, mempersatukan manusia menjadi satu kesatuan yang kokoh, yang kuat ya, yang bisa mewarnai dunia ya. Ini puncak yang luar biasa. Yang berikutnya adalah aspek puncak peradaban profetik di aspek ilmu pengetahuan. Ya.
Ada suatu kisah di mana Rasulullah SAW ketika berhasil di Perang Badar ya, menang di Perang Badar dan menawan sekitar 70 orang kafir Quraisy, dan di situ Rasul mengambil kebijakan jika ingin menebus atau membebaskan tawanan itu maka diharuskan untuk mengajar membaca orang-orang Madinah. Jadi 10 anak Madinah diajar oleh satu tawanan itu sebagai tebusannya. Ini suatu kebijakan yang juga sangat luar biasa, memandang jauh ke depan ya. Dan konsep ini akhirnya kemudian melahirkan banyak generasi unggul ulama yang ahli ya. Jadi Rasul sudah sejak awal menempatkan aspek pendidikan ini, ilmu pengetahuan ini suatu hal yang sangat penting. Terbukti dengan kebijakan beliau tidak dengan bayar uang gitu ya, mungkin walaupun mungkin ada ya, tapi yang sangat menarik itu Rasul menunjukkan bahwa boleh tawanan ditebus tapi dengan mengajar gitu ya. Mengajar karena pada saat itu orang-orang Madinah tidak bisa membaca nulis, sedangkan orang Mekah itu eh, pintar-pintar ya, orang mereka itu ahli, bahkan membuat syair pun ahli gitu ya. Dan inilah yang bisa kita eh, saksikan ya terhadap beberapa poin tentang puncak peradaban profetik zaman Rasul yang mudah-mudahan bisa kita ambil, kita petik sebagai relevansinya. Dan yang kedua terkait dengan kritik terhadap sekularisme ini, ini penting menurut kami ya, karena bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan relevansi ini kalau kita tidak mengenal atau tidak mengetahui akar permasalahan yang ada ya. Kita tahu bahwa peradaban Barat itu peradaban Barat yang berbasis antroposentrik ya, atau menjadikan manusia itu sebagai pusat dari segalanya. Kemudian hal ini melahirkan bahwa unsur-unsur moral itu sekedar untuk kepentingan keduniawian ya. Ditambah dengan adanya apa namanya kebijakan atau adanya sistem yang menjauhkan antara aturan beragama dengan aturan dalam kehidupan sosial, sehingga eh, melahirkan manusia-manusia yang memiliki apa wujud hidup tapi seperti seperti mati ya. Jadi kehilangan esensi kehidupan. Ini yang melahirkan krisis multidimensi, dan ini yang membutuhkan jawaban. Dan apa yang terjadi saat ini seperti yang disebutkan di makalah juga ada beberapa penemuan eh, betapa eh, apa namanya ketimpangan yang sangat luar biasa ya. 10% orang kaya di dunia saat ini bisa menguasai 76% kekayaan dunia. Bisa kita bayangkan sisanya berarti kan 90% itu hanya berebut di angka 24% kekayaan dunia, dan ini terbukti sampai saat ini kita bisa saksikan ya, secara fakta, dan ini tantangan bagi kita untuk menunjukkan relevansi yang kuat ya, khususnya bagaimana Rasulullah membangun peradaban di masa itu sehingga bisa menjawab kegelisahan kita di masa yang saat ini ya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada rekan kami, barangkali eh, sudah hadir belum ya Pak Hegi ya. Sudah Ustaz, sudah Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz, dilanjutkan. Baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Eh, yang kami hormati, dosen kami, Ustaz Zakaria beserta seluruh teman-teman, langsung saja. Seperti yang disampaikan Ustaz Wijak tadi, relevansi yang berkaitan dengan puncak peradaban protetik masa Rasulullah SAW. Memang ini kajian yang luar biasa sekali ketika kita memahaminya. Tentu di sini saya mungkin menambahkan berkaitan yang sudah beliau paparkan, di antaranya seperti fakta realita yang terjadi ya, seperti munculnya krisis global terkait relevansi nilai profetik. Maka krisis peradaban modern ini bisa mengakibatkan hilangnya kesadaran profetik, kan begitu. Kemudian krisis moral yang menunjukkan meningkatnya relativitisme nilai dan dekadisme budaya. Maka ketika kita lihat pada grafiknya,
seperti contoh krisis ekonomi yang menunjukkan adanya ketimpangan ekstrim ya, di mana 10% orang terkaya menguasai 76% kekayaan dunia. Sedangkan krisis ekologis mempertontonkan adanya kerusakan lingkungan ya akibat eksploitasi. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan menempatkan bahwasanya manusia itu sebagai khalifah, ya khalifah fil ard. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya ya ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi khalifah, tentu kita harus menjaga, kan begitu seharusnya. Akan tetapi sebagian yang tampak di muka bumi ini zaharal fasadu fil bahri wal bahr, kan begitu. Yang tampak itu ya banyak kerusakan-kerusakan. Nah, maka contoh juga seperti baginda Rasulullah melarang untuk menebang pohon ya dalam perang, kan begitu. Nah, Bapak Ibu, eh, Ustaz-ustazah semua, maka kesadaran puncak peradaban protektik ini yang tentu dari segi maklumat ya, pengetahuan, kemudian dari politik, kemudian dari eh, aspek insaniyah, yang mana insaniyah kalau kita lihat di Mesir itu kan ya asalnya itu kan Kipti ya, kan begitu. Contoh ya, contoh kalau di Mesir itu Kiptia. Tapi sampai hari ini mereka di dalam beragama itu nggak pernah saling adu agama atau problem gitu kan. Karena ya itu tadi ukhuwah insaniyahnya yang luar biasa sekali. Yang mungkin kita kenal kalau di Indonesia ya juga salah satunya seperti moderat kan begitu ya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah itu ummatan wasata, kan begitu salah satunya. Maka tentu kita mengharapkan ketika di zaman sekarang ya mudah-mudahan uh, bisa mengaplikasikanlah apa yang sudah Rasulullah wariskan kepada kita, kan gitu kita menjaga uh, seperti yang disebutkan tadi apa namanya warisan-warisan itu ya, kepemilikan individu ya, kemudian umum, kemudian negara, kan begitu. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang berbalik arah gitu. Maka tentu puncak peradaban profetik masa Nabi ini yang merupakan sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita, apalagi berkaitan wahyu, kan begitu. Ya tentu yang paling besar sekali salah satunya ya mukjizat Al-Qur'an itu, kan begitu, yang menjadi juga pedoman hidup kita. Maka di sini ketika di sini bahwa kesadaran profetik Rasulullah ini ya juga merupakan paradigma ya kebangkitan manusia modern saat ini, karena itu menyatu antara wahyu dan akal dalam satu sistem nilai yang melandasi seluruh aspek kehidupan. Maka inilah kesadaran ini yang menempatkan tauhid itu ya sebagai asas ideologis yang mengintegrasikan iman, akhlak, dan peradaban, serta menolak dikotomi antara spiritualitas dan rasionalitas. Dan peradaban profetik Rasulullah memperlihatkan bahwa Islam itu bukan sekedar ajaran ritual, ya, melainkan ya sistem hidup yang utuh dan rasional, di mana nilai-nilai ketauhidan itu menumbuhkan keadilan sosial, ya, kemudian keseimbangan ekonomi, kan begitu, dan kemajuan keilmuan yang berlandaskan etika serta kedaulatan syariat, ya. Maka ya, seperti krisis moral, ekonomi, sosial ya, dan peradaban modern itu muncul karena terpisahnya wahyu dan kehidupan kita. Maka eh, tentu kesadaran ini yang harus kita tingkatkan ya, jangan sampai kita melakukan itu tadi hal-hal yang di luar dari paradigma dari pemikiran-pemikiran yang buruk, kan begitu. Baik, mungkin itu tambahan dari saya. Barangkali Ustadz Ucak.
Iya, suaranya belum keluar, Ustaz. Baik, saya coba simpulkan sebagai akhir Mm. dari presentasi kami, yaitu pertama, ini jawaban dari rumusan masalah ya. Rekonstruksi terhadap fakta epistemologis, historis, dan empiris pada puncak peradaban profetik Rasulullah SAW melahirkan kesadaran akan paradigma kebangkitan manusia modern. Kemudian, kesadaran paradigma ini menjadi model alternatif bagi peradaban internasional dan universal, bukan sekedar warisan sejarah, tetapi tawaran ideologis dan etis yang akan membimbing manusia ke tatanan dunia yang adil, berilmu, dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Baik, itu saja mungkin eh, Bapak dosen, Pak Zakaria yang bisa kami sampaikan dan juga teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini eh, ada manfaatnya dan bisa kita pertajam di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan bagi Ustaz Ustazah barangkali yang Oke, monggo ditutup Pak menambahkan. ya, PowerPoint-nya. PowerPoint-nya silakan ditutup. Oke, silakan diskusi. Ustadz Wicak izin. Silakan, Ustaz. Nah, Masya Allah ya. Jadi intinya peradaban, puncak peradaban era Nabi Muhammad SAW itu di segala bidang ya. Ekonomi, politik, budaya, sosial, dan seterusnya. Nah, kaitannya nih ya, relevansinya dengan kehidupan di negara kita, negeri plus 62 katanya, di era modern nih. Yang secara statistik gitu kan, 229 juta katanya penduduknya muslim semua, 87% ya. Nah, kita ternyata tidak memungkiri kan, pendidikan kita masih tertinggal. Ekonomi kita ya sulit gitu ya. Eh, dan bidang ya kita hari-hari ini juga disibukkan dengan ya urusan sosial, politik yang mungkin miris lah gitu. Nah, peninggalan peradaban Nabi yang mana yang belum kita teladani secara betul-betul begitu. Sehingga di masa sekarang ini ya kita yang notabene-nya muslim mayoritas begitu loh. Masih tertinggal gitu. Dalam bidang-bidang tadi khususnya kalau bisa diperinci misalnya dalam masalah pendidikan kita belum meniru dalam ini, dalam ekonomi kita belum meniru dalam ini gitu. Ya, itu mungkin. Baik, terima kasih. Apa kita bikin peraturan dulu ya, Sad? Ini mau diberikan kesempatan dua atau tiga pertanyaan, kemudian kita jawab, atau mau langsung ini? Ustaz Egi, ada pandangan? Langsung aja kayaknya, Ustaz. Oh, langsung aja. Ya, langsung aja. Jadi nanti biar nggak Baik, baik, kelewat gitu ya. Fadal, Ustaz. baik. Terima kasih. Nanti mohon saya coba jawab lebih dulu dan nanti mohon ditambahkan, Ustaz Egi. Siap, baik. Eh, baik, Ustaz. Kalau kami analisis ya, sebetulnya ada hal yang mendasar yang saat ini belum belum mungkin diterapkan atau diambil ibrohnya dari puncak eh, peradaban profetik zaman Rasulullah ya. Yang pertama adalah terkait dengan eh, penentu baik dan buruk ya, benar atau salah yang dia tidak hanya di Indonesia sebetulnya, di seluruh negeri-negeri Muslim ya, di Mesir, di Irak, di Arab Saudi, dimanapun lah itu. Saat ini kaum muslimin tidak menjadikan kedaulatan itu di tangan syariat Islam, ya. Tetapi rata-rata mereka karena menganut sistem demokrasi menjadikan kedaulatan itu di tangan rakyat gitulah. Makna kedaulatan di sini bukan seperti kaum murjiah ya, tapi makna kedaulatan di sini adalah makna yang menentukan siapa yang berhak menentukan benar salah baik buruk gitu ya. Ini menurut kami sangat asasi ya, karena nanti akan
berkonsekuensi kepada pengambilan kebijakan dan lain sebagainya. Banyak fenomena sekarang saat ini bagaimana ya seperti yang kita lihat di media ya, eh, berbagai drama terjadi. Ya mungkin salah satunya karena kita tidak menempatkan ini pada tempat sebagaimana halnya Rasulullah SAW. Ya. Sehingga ketika contoh misalkan ketika kita katakanlah dalam pemilu nih ya, saya juga lagi meneliti ini. Kenapa pemilu itu kita jadikan suara terbanyak sebagai penentu seseorang layak menjabat begitu. Kenapa tidak seperti zaman Rasul diambil ahlul halil wal akdi gitu kan? Bukan zaman Rasul ya, zaman para sahabat ya, ahlul halil wal akdi ya. Atau hanya segelintir orang lah misalkan yang memiliki kompetensi untuk menentukan siapa yang layak dicalonkan atau layak diambil. Itu kan lebih realistis gitu ya dari sisi efek yang nanti akan dihasilkan ya. Berbeda dengan kalau ya semua masyarakat suruh memilih ya. Padahal kita tahu masyarakat itu tidak semuanya memiliki kecerdasan seperti misalkan orang-orang yang mengenyam pendidikan gitu kan ya. Ini salah satu contohnya dari aspek kedaulatan. Yang kedua, eh, dari aspek eh, ikatan yang mengikat manusia ya. Pada zaman Rasul kan ikatan tauhid itu luar biasa ya, mampu menjadikan bangsa-bangsa itu tersublimasi menjadi satu masyarakat Islam ya, walaupun mereka tidak beragama Islam. Tapi saat ini kan rata-rata negeri-negeri Muslim itu ikatannya nation state gitu. Bahkan terakhir Palestina itu dijadikan nation state berikutnya gitu ya. eh ini menurut hemat kami ini nation state ini jelas tidak jelas sesuatu yang ditentang kalau di zaman Rasul ya. Terbukti saat Aus Khazraj itu kan eh, cikal bakalnya itu ya, walaupun itu suku ya. Tapi ikatan kesukuan itu sangat lemah dan mudah untuk diprovokasi gitu. Bahkan di negeri kita ketika ikatan kebangsaan ini dibangun itu sifatnya hanya temporal ketika Belanda, ketika penjajah nyerang, ya kemudian kita disatukan dengan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dan berhasil. Tapi ketika penjajah pergi, tawuran terjadi di mana-mana. Bahkan antar suku, misalkan beberapa tahun yang lalu kita disedihkan dengan pertikaian antar suku. Bahkan tercipta desintegrasi gitu. Tak mampu ikatan kebangsaan ini mengikat manusia. Gitu. Bahkan kasus yang terbaru itu Palestina kita tidak bisa berbuat apa-apa karena berbeda bangsa. Dan kalau kita teliti akar sejarah di mana munculnya ikatan ini, sebetulnya ya ini kalau kita baca sejarah secara jujur ya ini produk dari kaum imperialis sebetulnya ya, dan tidak dikenal dalam Islam. Islam tidak mengenal ini. Bahkan dalam salah satu hadis katakan laisa minna man da'ila asobiyah kata Rasul. Tidak termasuk golongan ke orang yang menyerukan asubiyah. Man qatala ala asubiyah, man mata ala asubiyah itu tidak termasuk ke kelompok golongan itu. Karena ini sangat berbahaya sulit untuk membangun menjadi Indonesia emas kalau kemudian masih memiliki ikatan seperti ini. Kita mengenal juga kalau terkait dengan konstelasi politik internasional itu dunia itu kan dibagi tiga. Ada negara miskin, negara berkembang, negara maju. Nah, kita ada di negara berkembang. Dan kalau mau jujur, negara berkembang itu nggak akan bisa jadi negara maju, akan senantiasa jadi negara berkembang karena ini sudah setting ya. Orang negara-negara maju tidak bisa jualan, tidak bisa apa-apa kalau ada negara berkembang jadi maju, maka dibuatlah mekanisme ini. Dan ada negara yang tetap miskin, dibuat tetap miskin seperti di wilayah maaf misalkan di wilayah Afrika. Ini bagian dari hal yang mungkin menggeliti kita itu, sehingga ketika ditanyakan tadi bagian mana yang belum kita terapkan? Menurut hemat kami, yang pokok itu ada dua itu. Selebihnya mungkin turunannya kayak ekonomi ya, sistem ekonomi dan segala macamnya. Sistem tiga tiga kepemilikan itu tidak kita terapkan di sini. Walaupun di undang-undang kan ada ya. Pasal berapa itu? Tiga-tiga ya kalau nggak salah. Bahwa bumi langit dikuasai oleh negara gitu ya. Ini sebetulnya menurut hemat kami seperti ini terinspirasi dari apa yang Rasulullah lakukan dari aspek kepemilikan umum, tapi realisasinya tidak ada. Tetap saja dimiliki oleh apa
apa bahasanya itu konglomerat ya, oligarki ya, oligarki umum. Harusnya itu dikuasai oleh kita. Artinya seperti yang mungkin ini viral ya, Pak Mahfud MD pernah mengatakan jika dari bahan tambang batu bara itu dibagi rata, kita ongkang-ongkang kaki sebulan bisa dapat 20 juta gitu, dari bahan tambang batu bara saja. Tapi ya itu kita tidak bisa dapatkan karena kan pada faktanya dikuasai oleh korporasi, oleh elit tertentu. Nah, itu mungkin Ustaz Musli, barangkali teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan atau Ustaz Deki barangkali juga bisa menambahkan. Tafadhol. Ya Ustadz Wicak, justru warisan Nabi yang laku di kita ini terkait nasab ya. Bagaimana keturunan Nabi di kita nih yang diagung-agungkan itu kan itu. Bahkan warisan rambut Nabi laku di kita gitu kan. Apakah pandangan Pak Ustadz Wicak nih rambut itu peninggalan semacam itu eh, valid itu? Nah, bagaimana pandangan fenomena justru di kita lebih kepada meneladani Nabi itu justru kepada mengagungkan keturunannya, tidak dipungkiri kita memang harus memuliakan ya betul-betul keturunan Nabi. Juga peninggalan-peninggalan sendal Nabi di saya nih di Karawang nih, kalau ada acara Karawang berapa ngaji atau apa gitu, itu yang dibawa itu sendal terus rambut gitu yang pakai dikacain itu dicium-cium itu, nah itu yang justru laku gitu. Itu khurafat. Iya, iya, betul ya. Kalau saya pribadi ya, mengagungkan Nabi itu berpahala, gitu ya. Karena itu bagian dari takarub kepada Allah gitu ya. Jadi apapun apa sendalnya, apa bajunya, apa dia apa Rasulullah suka warna ini warna itu, sepanjang itu dalam rangka takarub ilallah, maka itu akan mendapatkan pahalanya gitu ya. Namun tentu dalam hal ini, dalam konteks yang kita bahas ini tidak dalam hal itu ya. Ini ada sesuatu ya. Saya melihat kecintaan masyarakat kepada Nabi, kepada berislam ini terbelenggu di aspek individual gitu ya. Belum melebar ke aspek sosial, itu belum melebar ke aspek yang lebih luas gitu ya. Artinya hanya urusan perut dan bawa perutnya gitu atau keluarganya gitu ya. Belum memikirkan urusan yang lainnya. Ya. Padahal anjuran untuk meluaskan konsep kecintaan ini itu diabadikan dalam hadis Rasul kan. Laisa apa tuh man asbah walam yahtama bi amri muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang bangun di pagi hari tapi tidak terbesit bagaimana nih mengurusi urusan kaum muslimin, itu disebut tidak termasuk bagian atau kalangan mereka. Ini menarik sekali. Artinya ada ada proses edukasi yang hilang di tengah masyarakat, dan dan ketika saya hadir di PTIK ya, kemudian berinteraksi dengan kawan-kawan di sini dengan para dosen, saya melihat wah ini mestinya eh, apa mahasiswa dan para dosen yang memiliki kapasitas ini akan menjadi edukator atau edukator masyarakat untuk membangun peradaban sebagaimana halnya Rasulullah SAW bangun. Karena hanya di tangan orang-orang yang memiliki kesadaran itulah masyarakat bisa bangkit, tidak hanya sekedar mencintai janggut apa rambutnya, tidak, tapi mencintai ajarannya seperti sistem ekonomi tadi ya. Coba kalau itu dicintai, pembagian kepemilikan itu dicintai, itu luar biasa. Mungkin eh, ketika pejabat memahami itu, dia akan menerapkan itu, dan kemudian bisa kita lihat bagaimana kesejahteraan itu di depan mata ya. Karena Indonesia kan makmur. Hanya sayang kemakmurnya dikuasai oleh segelintir orang karena tidak punya aspek pembagian kepemilikan tadi itu gitu ya. Dan unsur yang lainnya ya. Sudah masalah tadi ya, masalah politik, masalah pendidikan, masalah akhlak itu sendiri ya. Itu
eh, apa namanya ya lah ya ujungnya di berhenti di sejauh mana masyarakat ini teredukasi dengan hal-hal yang eh, yang ada di zaman profetik ya keemasan Rasul itu. Dan maaf ya kalau misalnya kita menghadiri acara-acara PHBI ya, apakah itu eh, Maulid Nabi itu ya atau Isra Mi'raj, kita bisa menganalisis eh, bahasan-bahasannya, gitu. Nah, kalau kemudian kita mampu men-trigger atau Ustadz Muslih misalkan mengisi Maulid Nabi dengan kajian yang profetik ini, mungkin masyarakat akan teredukasi sedikit demi sedikit atau Ustadz Egi atau semua yang ada di sini. Ini bagian dari tugas intelektual kita sebetulnya kalau saya melihat ya. Bagaimana mentransformasikan menggali dulu ya dengan penelitian yang valid, kemudian mentransformasikan ke masyarakat di berbagai event. Ini bisa menjadi bagian itu untuk mewujudkan masyarakat yang tidak hanya cinta tadi itu, gitu Ustaz Musli. Barangkali yang itu yang bisa saya sampaikan. Afwan jika ada hal yang Sedikit Ustaz. tafadhol, tafadhol. Tadi Ustadz sudah menjelaskan panjang kali lebar ya tentang peradaban dan juga yang terjadi di Indonesia dan juga sudah menjawab dari pertanyaan Ustadz Muhammad Musli. Pertanyaan yang dari saya Ustadz, saat ini di Indonesia malah di dunia yang terkhususnya Islam itu yang terjadi atau yang tadi Ustadz pernah menyinggung belum terrealisasi. Pertanyaan saya, ini secara teori atau secara praktek yang belum terrealisasi itu? Tadi juga menyinggung masalah me- mengagung-agungkan rambut atau apa saja yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan itu juga termasuk kecintaan kita pada Rasulullah. Apakah kecintaan Rasulullah itu hanya cukup sebatas itu, sedangkan pembahasan peradaban cukup luar biasa. Jadi yang menjadi barometer hari ini itu apa, Ustaz? Sehingga kita mampu berbicara bahwa itu semua bisa dijalani oleh orang-orang tertentu, orang yang punya kebijakan, orang punya jabatan dan lain-lain. Apakah orang yang seperti kita hari ini, yang sekarang ini tidak mampu untuk menjalankan itu semua? Apakah harus jawabannya ke orang-orang tertentu? Apakah Rasulullah itu dilahirkan dari seorang yang punya jabatan tinggi, keluarga tinggi atau bagaimana? Malah Rasulullah dilahirkan dari seorang anak yatim. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik, sebelum saya jawab mungkin eh Ustadz Egi barangkali ada yang mau sampaikan. Baik, Ustaz. Jadi mungkin saya menambah eh bertukar pikir lah ya. Mungkin yang disampaikan tadi Ustadz Muslih juga. Contoh ketika Maulid Nabi dan segala macam ya. Ada orang-orang yang mungkin mengagungkan. Kalau menurut saya pribadi sih, itu salah satu bentuk kecintaan mereka kepada Nabi. Kan begitu. Tidak lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu ya tentu musyrikan begitu. Apa namanya? Ya karena kata Allah ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan begitu. Ketika kita ingin mendapatkan cintanya Allah ya ikuti orang yang dicintai Allah. Kan begitu, itu konsep yang menurut saya sih sederhana begitu. Tapi bernilai yang luar biasa sekali di sisi Allah kan begitu. Nah, hari ini kalau kita memang mohon maaf kaji-kaji berkaitan dengan hal-hal yang mungkin diagung-agungkan, misalnya begitu kan, seperti madahnya baginda Rasulullah. Itu kalau di negara-negara Arab itu juga lebih lebih luar biasa lagi gitu, ya. Apalagi kalau Maulid Nabi kan begitu segala macam. Memang ya itu salah satu itu tadi bentuk kecintaan kepada
kepada Nabi, kan begitu. Nah, kalau bukan kepada Nabi, kepada siapa lagi kita? Nah, kan begitu. Itu kalau menurut saya seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya, Ustadz Wicak. Baik, terima kasih. Saya coba tambahkan dari pertanyaan Ustadz Eka ya. Barometer apa yang bisa kita lakukan, kemudian yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, kemudian apakah kita ini yang bukan pejabat gitu ya, yang bukan orang yang pemegang kebijakan bisa mengambil atau merealisasikan ya tadi ya, apakah itu suatu teori atau sudah terrealisasi. Sepengetahuan saya ya, kalau kita berbicara tentang perubahan peradaban atau eh, perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat, memang itu pasti berawal dari masyarakat gitu ya. Eh, Barulah kemudian akan terwujud sebuah tatanan gitu ya. Baik itu skala kecil ya, suku-suku atau kemudian bahkan sampai ke negara begitu. Apa yang dimaksud dengan masyarakat di sini ya tentu harus ada kesepakatan-kesepakatan di tengah masyarakat. Harus ada kesatuan apa pemikirannya, perasaannya, itu ya. Kemudian mereka bersepakat untuk membuat aturan-aturan yang nyaman buat mereka gitu ya. Nah mungkin pada titik ini justru kitalah yang berperan, Ustadz Eka ya. Kita yang berperan, masyarakat yang berperan sebetulnya. Toh para penguasa itu kan naik karena dipilih masyarakat, betul ya. Di pemilu itu kan pada milih, akhirnya kan jadilah mereka pejabat, pejabat itu kan. Nah, entah seperti apa ininya kan, tapi pada faktanya peran kita ini sangat luar biasa. Persoalannya adalah eh, kan kalau demokrasi kan one food gitu ya, satu kepala satu nilai ya. Nggak peduli kepala siapa gitu kan, kepala seorang jenderal, apa kepala seorang kriminal sama-sama satu nilainya itu. Nah ini yang kadang saya mikir kok ini nggak kayaknya nggak bener ini konsepnya gitu ya. Masa kepala orang berpendidikan gitu ya disamakan dengan kepala katakanlah maaf misalkan eh, pelacur misalnya gitu ya atau orang-orang yang terindikasi tidak taat hukum misalnya kan ini suatu hal yang enggak. Artinya di sini peran masyarakat sangat penting tapi kita butuh masyarakat yang terdidik ya, yang teredukasi, yang cerdas, yang paham. Sebagaimana halnya Rasul melakukan itu. Itu namanya dakwah. Kalau bahasa Islam kan dakwah ya. Jadi segenap teori yang kita miliki ini harus didakwahkan kepada masyarakat agar mereka teredukasi sehingga eksistensi mereka itu betul-betul dibutuhkan untuk merubah sebuah tatanan gitu. Dan jangan lupa orang-orang yang punya kepentingan pun sama, mereka melakukan hal ini, termasuk ya kita punya sejarah kelam ya di masa penjajahan. Mereka melakukan hal yang sama, mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai mereka. Dan mungkin hasilnya seperti sekarang ini, Ustaz Egi ya, ini kita menjadi seperti bangsa yang introvert, gitu ya, bangsa yang apa tuh bahasanya itu kolonial ya, apa bangsa yang bukan bangsa yang fight gitu ya, tapi lebih ke bangsa yang pernah mengalami masa-masa kelam sehingga kemudian sifat keterjajahan ini mendominasi gitu ya. Padahal kita adalah bangsa yang mulia gitu ya. Kalau kita lihat sejarah kan zaman Majapahit, zaman itu kan wah luar biasa ya. Ekspansi sampai ke daerah Thailand kemana-mana itu kan menunjukkan bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang pendobrak, bangsa pejuang gitu. Kok sekarang tidak seperti itu. Berarti ada apa ya, ada miss atau ada perubahan cara berpikir, konsep berpikir. Nah, inilah fungsinya kita kemudian ayo kita kaji ulang lagi zaman prophetic Rasul seperti apa sih. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa dijadikan bahan untuk mengedukasi masyarakat agar peran masyarakat ini tidak sekedar apa ya suara gitu ya karena dengan mekanismenya seperti itu eh, atau tidak sekedar berujung di nilai materi gitu ya. Cukup dengan materi tertentu akhirnya dia menggadaikan kehidupannya secara keseluruhan. Dan kembali lagi nih menurut kami menurut saya emas saya sih ini adalah
tugas mulianya orang-orang intelektual untuk mengedukasi masyarakat secara kafah, secara real gitu ya. Agar peran mereka walaupun tukang beca, tapi kalau kita edukasi kan luar biasa pasti. Karena sama-sama punya otak, punya akal ya. Allah tidak membedakan dan itu hanya masalah apa namanya sisi-sisi kehidupan yang memang memaksa mereka atau mensetel mereka seperti itu. Tapi secara pemikiran kan mereka bisa itu ya kita edukasi. Toh yang bergelar pun belum tentu gitu ya memiliki kesadaran puncak keemasan yang profetik ini, yang luar biasa ini. Demikian mungkin tambahannya Ustaz Eka. Kita masih punya baik barangkali eh, yang lain Ya, ada Ustaz-Ustaz Sadilio yang di lain. sini. Ya, saya. Halo, ada Ya, suaranya? Ustaz? ada, silakan Ustaz. Nah, ya, terkait tadi ya, mungkin dalam peradaban masa Rasulullah, intinya melingkupi beberapa aspek ya, aspek sosial, aspek politik. Nah, yang saya garis bawahi adalah tentang aspek politik. Politik di zaman Nabi tentunya berdasarkan atas agama ya untuk memperkuat agama supaya dakwah tauhid ini menyebar luas dengan mudah kalau dibarengi dengan politik. Nah, masalahnya di Indonesia ini bahkan pemerintah pun ada mungkin seorang pejabat yang mengungkapkan bahwa tidak boleh dicampur adukan antara politik dengan agama. Sedangkan di zaman Nabi mungkin tujuannya agama dengan memakai politik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah apa yang menjadi perbedaan politik di zaman Nabi dengan zaman sekarang sehingga memang eh, menjadikan statement yang berbeda gitu. Seolah-olah politik ini adalah sekarang ini politik itu kotor dan sedangkan di zaman Nabi berpolitik berdasarkan agama. Di zaman sekarang di Indonesia tidak boleh berpolitik membawa-bawa agama. Ini apa menjadi kesalahannya? Silakan. Baik, saya coba ini ya nanti mungkin ditambahkan. Sebetulnya kalau kita tarik dari mana bahasa ya, saya eh, apa namanya pernah mencek itu sebetulnya makna politik itu apa sih gitu ya. Eh, saya menemukan satu eh, definisi yang menurut saya ini sangat mewakili ya semua hal ya, tidak hanya di dunia Islam, secara umum lah, bahwa politik itu riayatus unil ummah dahilian wa khurijian gitu. Bahwa urusan politik itu bahwa politik itu adalah riayatus unil ummah, mengurusi urusan umat baik di dalam negeri atau luar negeri, itu politik. Jadi kalau melihat mana itu kan sebetulnya eh, politik itu seperti sebuah angka gitu ya. Nah, masalahnya kemudian sebuah kendaraan betul ya. Apa masalahnya kemudian akan lari cepat, belok kiri, belok kanan atau masuk jurang itu kan lain hal. Tapi sebagai sebuah kerangka ya memang betul namanya politik itu ya begitu ngurusin umat, ngurusin ekonominya, ngurusin pendidikannya, ngurusin keamanannya. Itulah politik yang mengurus itu. Nah, inilah mungkin yang belum utuh gitu ya makna politik yang dimaksud tadi oleh Ustaz adanya. Seakan-akan gambaran politik itu sifatnya pragmatis ya, apa yang dilihat saja gitu ya. Padahal yang dilihat itu apakah mencerminkan makna politik yang sesungguhnya atau itu gambaran sebuah politik yang dijalankan oleh sistem tertentu, misalkan politik Machiavellis gitu ya, yang menghalalkan segala cara, politik dalam sisi ekonomi, politik kapitalis ya, yang mengatakan produce to produce, pokoknya produksi aja terus. Masalah distribusi itu mah nggak penting gitu kan. Yang penting produksi terus. Kenapa? Karena asasnya mengatakan manusia itu akan bahagia kalau keinginannya
ada ya kan need itu kan tidak terbatas, sedangkan bahan-bahan terbatas. Ya, supaya need ini selalu ada, maka gimana nih supaya bahan-bahan itu ada terus. Nah, konsep mereka ya produksi itu produksi, makanya produksi aja terus, tidak mempertimbangkan distribusi. Eh, tapi kalau kita tarik ke bagaimana makna politik menurut Nabi gitu kan, ya saya melihat dari puncak profetik itu luar biasa dengan piagam Madinah, semua orang legowo diatur gitu ya. Kalaupun ada yang menyimpang ditindak dengan tegas sebagai takdi pembelajaran. Ada di zaman Abu Bakar ada yang membangkang tidak mau apa membayar zakat ya. Eh, tapi kemudian Abu Bakar mengambil kebijakan memberikan pelajaran ya. Jadi memerangi itu juga harus dipahami dalam aspek memberikan pelajaran, tidak memusnahkan supaya mereka kembali kepada syariat Islam. Itu juga bagian dari meriayah mereka yang murtad. Yang orang murtad itu kan tidak langsung dibunuh, didakwahi dulu, disadarkan dulu. Kalau memang betul-betul dia apa tetap kekeh dengan kemurtadannya, baru diambil kebijakan untuk menjaga agama. Jadi eh, mungkin ini kembali kepada tadi itu, masyarakat memang harus diedukasi dengan pemberitaan yang betul-betul valid gitu ya. Ada dalilnya, ada faktanya, sehingga mereka tercerdaskan, sehingga mereka memahami sesuatu yang utuh gitu ya, sebagaimana yang harus mereka pahami. Tidak ngambil ujung-ujungnya, tapi dari mulai akar sampai ini mereka paham itu. Dan ini luar biasa ya. Ini menurut kami suatu peluang pahala yang luar biasa, peluang lain banyak hal lah yang kemudian hanya mungkin eh, tidak semua orang bisa apa untuk awal-awal tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk terjun di bidang ini, tetapi peluang ini sangat terbuka ya untuk diberikan kesempatan pada siapapun mengedukasi masyarakat agar mereka bisa bangkit. Dan menurut hemat kami di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang cerdas dan peduli gitu ya. Hanya ada barrier yang membatasi ruang gerak mereka, dan ini yang yang saat ini menjadi problem kita ya. Apakah ada kebijakan yang apa tuh tidak tidak memihak kepada langkah untuk mengedukasi ini. Sebagai contoh misalkan berbagai perundang-undangan ya yang sering muncul itu yang banyak dikritisi ya, perundang-undangan tentang minerba ya, perundang-undangan tentang apa tuh kebebasan bertingkah laku ya, munculnya fenomena yang jauh dari nilai-nilai kita ya, pengakuan terhadap LGBT. Ini ada barrier atau ada penghalang yang memang menyulitkan bagi kaum intelektual untuk mengedukasi masyarakat. Tapi selama itu dalam koridor pendidikan, dakwah, saya rasa tidak ada masalahnya. Toh kita ingin mencerdaskan bangsa, mencerdaskan umat, yang efeknya nanti akan melahirkan kemanfaatan untuk semua gitu. Jadi akhirnya mungkin yang membuat barrier itu saya akan mendapatkan kemanfaatannya gitu. Hanya saja mereka barangkali ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang itu menjadi bagian dari edukasi itu sendiri. Demikian mungkin Ustaz dan barangkali ada yang Ustaz Egi atau Mungkin yang tambahan bisa Ustaz. menambahkan tafadhol. Ya, baik. Jadi mungkin tambahan dari kami Ustaz Dadan berkaitan tadi, mungkin Ustaz sampaikan bahwasanya di zaman Nabi itu politiknya itu berbeda dengan sekarang kan gitu. Bahkan sekarang ini kita ya orang agama itu udah nggak usah nyampur-nyampur ke politik kan begitu. Bahkan di daerah perkampungan atau di daerah kami lah pun sampai begitu. Kalau gitu, itu kenapa gitu? Padahal sesungguhnya di zaman Nabi ya kita ketahui politiknya Rasulullah itu karena ada tujuan, ada misi. Misinya untuk mengajak kepada ketauhidan kan begitu, mengajak kepada Allah. Nah, zaman sekarang kebalikannya gitu. Agama itu mohon maaf kadang dipakaikan untuk mungkin ke hal-hal yang pribadi kan gitu. Atau sebagai sarana aja, sebagai alat aja untuk
tercapainya satu tujuan. Nah, itu makanya dengan realita yang seperti itu, kalau menurut kami yang terjadi di masyarakat, makanya ada eh, pemikiran masyarakat udah kalau udah orang agama ya ngapain politik kan begitu. Ya politik ada orangnya sendiri begitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Nah, itu yang tadi disampaikan Ustadz Wicak juga bagaimana kita menyampaikan itu ya kepada masyarakat begitu. Bahwasanya yang terjadi di zaman Nabi itu seperti sekarang ini kebalikannya begitu. Agar edukasi itu sampai ke masyarakat, bahwasanya dengan tujuan-tujuan kebaikan ya yang mengarahkan kepada kebaikan kan begitu. Akhirnya kan untuk mengajak orang kepada Islam kan begitu. Nah, maka politik yang saat ini sudah jauh berbeda dengan zaman Nabi. Kan begitu. Politik sekarang karena ada sesuatu, karena ada maksud yang berbeda. Kan begitu. Jadi itu kalau menurut pandangan kami begitu, Ustaz. Ustaz Dadan. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan atau Ustaz Dadan barangkali. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, saya kadang berpikir kenapa Allah menurunkan wahyu di Mekah. Jadi di Mekah itu kalau dilihat tatanan peradaban saat Nabi turun itu kan ada dua peradaban besar yang dekat situ ya, yang relatif dekat, dua peradaban besar Persia dan Romawi. Jadi mungkin sekarang itu kalau dilihat Mekah itu kalau mungkin antara Amerika dan Rusia ya, Mekah itu mungkin apa ya sekarang negara Nepal lah gitu ya Pak, negara kecil yang sangat terbelakang. Bisa dilihat dari sistem sosialnya ataupun dilihat dari baik hardware maupun softwarenya. Kalau software sistem sosialnya, tatanan pemerintahnya kan bisa relatif eh, tribal lah ya apa suku-suku yang nomaden sangat kelasnya sangat ini dibanding dengan Romawi yang sudah ada sistem kaisar, sudah ada sistem politik, sistem perekonomiannya. Kemudian dari segi hardware infrastruktur ya bisa dilihat mereka hanya tinggal di tenda-tenda kan dibanding pada tahun 600 itu kalau dilihat Roma di Roma itu sudah gedung-gedung udah hebat. Di Mesir sudah ada piramid sudah besar. Nah, sementara di Makkah hanya tinggal di tenda-tenda. Jadi sangat terbelakang sekali. Saya kadang-kadang berpikir kenapa Allah menurunkan wahyunya di Mekah gitu kan, yang relatif ya kalau dibanding sekarang ya dua peradaban besar mungkin Amerika sama Rusia itu mungkin negara apa ya? Mekah itu ya tidak dipandang sebelah mata lah. Nah, cuman dari efeknya yang hanya 23 tahun, kemudian dalam sekejap bisa dibilang relatif ini bisa menguasai hampir seper 2 per 3 atau sepertiga atau 2 per 3 dunia dengan cepat dari tahun 700 sampai 1000 sampai 1100 sekitar 300 tahun saja sehingga banyak banyak sejarawan mm, menilai bahwa peradabannya cukup bisa dibilang cukup cepat tumbuhnya sampai ke masa kejayaannya di Baghdad dan di Cordova itu kan di Spanyol mungkin cuma 400 tahun yang relatif cepat dari dari diturunkannya tahun 600-an itu yaitu tadi di sebuah padang pasir gitu kan. Dan pernah saya ceritakan juga bahwa peradaban pasti pasti mencari air ya dan itu airnya kan hanya sumur Zam-Zam itu kan di Mekah kemudian di Madinah ya. Jadi peradabannya kalau dilihat dari infrastrukturnya di Romawi pada tahun 600 itu ya sudah ada bangunan-bangunan yang ini di Yunani bangunan-bangunan ya sudah canggih lah arsitekturnya sudah canggih sementara di Mekah hanya tidur di tenda mungkin ya relatif terbelakang lah. Jadi yang pertama itu bagaimana peradaban bisa cepat cepat menjadi peradaban yang eh, peradaban baru yang relatif ini dengan dasar monoteisme dengan dasar ketauhidan bisa dengan cepat gitu. Itu yang menarik.
mungkin dari tinjauan peradaban ya. Itu mungkin perlu kita kaji. Pertama saya berpikir kalau diturunkan di Romawi gitu, mungkin ini karena sebaran agama itu kalau dia mendekat ke kekayaan itu relatif lebih cepat. Jadi seperti di Indonesia itu relatif cepatnya Islam karena merapat ke kerajaan-kerajaan, kerajaan Demak, kerajaan ini Mataram terutama. Kalau agama mendekat ke sistem kekuasaan, maka penyebarannya relatif lebih cepat. Itu dalam sejarah selalu dibuktikan di Kristen. Kristen saat sebelum dia ada satu kaisar yang pertama memeluk Kristen itu lambat. Begitu masuk ke ke kekuasaan, begitu agama masuk ke dalam kekuasaan, sebarannya, powernya lebih powerful. Ya, itu mungkin buat buat ini saya kadang-kadang apa apa rahasia yang Allah menurunkan agama baru di daerah yang relatif brutal itu kan. Kalau lihat peradabannya kan relatif jahiliyah ya, di mana anak kecil kalau yang lahir perempuan relatif bisa tidak ada harganya, perempuan tidak ada harganya, kemudian ya banyak inilah masa jahiliyah diturunkan di situ yang benar-benar gelap, daerah terbelakang gelap diturunkanlah di situ minaz zulumati ilan ke dari kegelapan ke cahaya. Ya, itu. Itu saja mungkin buat ini bagaimana konstelasi peradaban saat Nabi diturunkan. Yaitu tadi ada dua peradaban besar, Persia dan Romawi, di mana Mekah dan Madinah hanyalah ya tidak dia pandang sebelah mata sebagai peradaban lah begitu. Tapi dengan begitu cepat menjadi hebat gitu pada tahun 1000 sampai 1100 gitu. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih ini ya luar biasa dari Pak Asrul yang pandangannya sangat luas ya terkait konstelasi politik di zaman Nabi berarti ya di zaman profetik Nabi ini. Ya, saya sendiri eh, terus terang bukan pakar dalam hal ini ya, namun mencoba untuk menganalisis ya bahwa ada rahasia ilahi ya, rahasia ilahi yang kita tahu setelah memang itu terbukti dalam sejarah ya. Eh, betul sekali bahwa eh, ada peradaban besar betul ya. Dan ada satu komunitas yang tidak diperhitungkan ya. Namun ternyata eh, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi itu sendiri memiliki karakter yang sangat relevan atau sangat mendukung gitu. Kalau kita tinjau dari aspek wahyu saja ya, wahyu nabi-nabi sebelumnya kan sifatnya fisik ya. Entah itu tongkat jadi ular membelah laut, kemudian menghidupkan yang meninggal dan seterusnya. Yang orang nggak butuh banyak berpikir untuk beriman, nih. Sudah cukuplah ada kejadian yang dahsyat gitu ya. Namun berbeda dengan zaman Rasul, wahyu yang turunkan itu justru eh, berupa kitab gitu ya, konsep-konsep hidup yang orang harus berpikir di situ, menggunakan nalarnya, menggunakan akalnya. Dan ternyata ini sumber kekuatan yang luar biasa ya, yang mampu merubah mindset orang-orang tribun itu menjadi orang yang mampu membangun adidaya. Ya. Kalau dalam eh, kajian tasawuf itu ada istilah baca itu ada istilah majazul maddah birruh. Majazul maddah birruh. Jadi menyebutkan materi dengan ruh. Eh, saya lihat ini istilah yang sangat tepat ya, di mana bangsa bangsa yang maju itu kan sifatnya fisikis ya, materi lah itu peradaban bangunan segala macam itu luar biasa. Meskipun kalaupun di situ ada aspek pemikiran dari sisi membangun tata kelola ekonomi dan sebagainya, itu pun tidak menyentuh pada aspek yang sesungguhnya. Tapi ketika dia meros
eh, mereka menyadari bahwa amal yang mereka lakukan itu harus terkoneksi dengan kesadaran mereka kepada Sang Maha Pencipta, yaitu ruh tadi, ruhani. Ya. Ada ada hidroksilabilah di situ, ada kesadaran kepada Allah. Setiap amal tuh ada konsekuensinya, ada hal yang harus dia pertimbangkan. Jadi manusia yang normal itu ya harusnya manusia yang memiliki kesatuan eh, aktivitasnya dengan kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Dan ini yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada komunitas yang tidak diperhitungkan itu. Visinya yang luar biasa ya. Bahkan Rasul sejak awal eh, sejak awal dakwah itu kan menancapkan sebuah visi ya. Umir Tuhan ukotilan nasa itu. Taishhadu an la ilaha illallah. Itu sebuah ungkapan yang wah, kok bisa sejauh itu gitu. Artinya di situ harus ada eh, power yang kuat dari internal tauhid tadi itu yang dipahami oleh masyarakat. Kemudian betul harus ada eh, cara untuk merealisasikan hal itu dan tadi sempat disampaikan oleh Ustaz Asrul kalau agama merapat kepada kekuasaan gitu ya, maka kecenderungannya akan lebih stabil, lebih kokoh, lebih kuat dan lebih cepat gitu ya. Dan ini sudah dipikirkan oleh Rasulullah ketika sebelum Rasulullah hijrah. Jadi ini ada juga nuansa politis di hijrah itu. Bagaimana Rasulullah yang pernah saya baca di Sirah Ibnu Isyam itu, beliau mendatangi para kabilah ketika mereka berhaji kepada suku. Salah satunya suku Aus dan Khazraj didatangi gitu ya. Menawarkan Islam. Tidak menawarkan di teksnya itu menawarkan dan mengajak mereka untuk mau dipimpin Islam. Dan akhirnya kan terrealisasi di Madinah itu. Nah, ini bentuk pemikiran yang visioner dia hanya bisa disampaikan man to man atau mengalir begitu saja dan hanya mengurusi urusan yang sifatnya individual. Ini harus harus juga berefek sosial dan ketika berbicara sosial kan kita menghimpun orang kalau tidak kuat mekanismenya, tata aturannya, bagaimana mengelolanya, tentu tidak akan mudah. Apalagi kalau kemudian berbicara, wah nanti akan menghadapi Romawi, Persia. Bagaimana nih komunitas kecil ini menghadapi dua peradaban yang besar? Maka Rasul mencanangkan membentuk sistem di Madinah itu sebuah arahan ilahi kalau menurut saya, menurut yang saya pahami ya, dengan mendakwahi para pemimpin kabilah dan akhirnya berhasil. Ada Bai'ah Aqabah 1, Bai'ah Aqabah 2 dan kemudian Rasul membangun itu dan terus kemudian sampai akhirnya menjadi negara adidaya. Jadi seorang muslim itu tidak boleh hilang bahwa dirinya itu selain bermuslim, dia harus bernegara sebagaimana hanya Rasulullah SAW canangkan sejak awal. Kalau kita muslim tapi tidak pernah terpikir bahwa kita itu harus bernegara yang bertauhid juga, yang negaranya juga muslim, maksudnya mewujudkan yang Rasulullah tetapkan di berbagai aspeknya sesuai dengan apa yang kita yakini, maka kita hidup ini seperti setengah-setengah gitu. Kenapa? Karena kita sebagai hamba Allah butuh ketenangan, butuh kenyamanan, butuh kebahagiaan, dan kebahagiaan semua itu kan ada konsekuensinya. Kalau kita dijajah apa bisa bahagia? Kan nggak bisa. Nah, kata Pak Prabowo, kalau kita ingin damai, kita harus siap perang. Nah, itu. Kalau kita ingin damai, kita harus siap perang. Itu betul itu ungkapan yang luar biasa itu kalau menurut kacamata dari sisi profetik ya. Rasul mempersiapkan itu. Ya, kalau muslim ini ingin banyak, ingin ini ya harus kuat eh, ekonominya, militernya, teknologinya. Eh, dan ini harus dipikirkan dan ini harus diedukasikan juga kepada masyarakat gitu. Jadi luar biasa tinjauannya Pak Ustadz Asrul Masya Allah. Itu bisa tambahan saya barangkali ada yang teman saya yang lain. Mungkin sedikit menambahkan terkait ya Ustaz Asrul yang Masya Allah sampai mendalamnya beliau sampai kenapa harus Islam di Arab gitu ya. Mungkin ya dari sedikit analisis saya gitu. Ya pertama bangsa Arab ini bangsa ummi kan.
Dan sebelumnya sudah dikabarkan sebetulnya di Taurat dan Injil itu akan muncul dari kalangan orang yang buta huruf gitu kan. Kalau bahasa dosen kita literate, unliterate gitu. Justru itu menjadi kekuatan bahwa Nabi Muhammad itu ya ditinjau dari agama samawi lain, ilmunya itu, pengetahuannya itu bukan didapatkan dari beliau membaca, ya, Iya, betul, betul. pelajari literasi, betul ya. Sehingga Betul. itu menjadi kekuatan. Ini orang ini tahu dari Jadi mana nih jadi kisah-kisah murni, dan murni. iya, itu pertama. Murni Kedua wahyu. dari sisi ya, betul, betul. Jadi bukan hasil literasi baca ya belajar gitu, bukan. Pasti ini dari mana ini? Dari malaikat ini. Secara geografis kita lihat ya bahwa Arab itu juga di tengah-tengah peta dunia sebetulnya ya. Sehingga cukup strategis untuk penyebarannya gitu. Dari sisi bahasa lebih lagi, sisi linguistik bahasa Arab yang begitu luar biasa dalamnya. Kosakatanya sampai tembus ya, 12 juta dibanding bahasa yang lain, bahasa Inggris, bahasa internasional aja paling 1 juta itu. Luasnya ya bahasa di situ. Gurun pasir yang panas ini justru jadi kekuatan sebenarnya Pak Sro. Kekuatan di mana? Kekuatan dari kekuatan adidaya di masa itu Persia Romawi yang mereka tidak akan mampu menaklukkan ke sana. Ya, tidak, kalangan-kalangan adidaya ini justru akan sulit. Kalau diturunkan di negara adidaya itu kemungkinan Islam cepat redup, bahkan mungkin melawan di saat itu super powernya gitu kan. Kayaknya Islam sulit berkembang gitu. Dengan justru di gurun ini kekuatannya itu. Ya. Mekah juga pusat daripada orang-orang banyak datang lalu lalang, itu juga akan yang memiliki nilai positif untuk bisa menyebar ya. Secara fisik juga orang-orang Arab itu diketahui mereka itu juga tidak terlalu posturnya besar, tidak terlalu posturnya kecil, bahkan mayoritas Nabi itu kan dari Timur Tengah yang secara postur tubuh pertengahan lah ya, sehingga mereka ini cenderung mudah menyampaikan risalah-risalah gitu ya, mudah diterima oleh orang lain juga, seperti itu. Mungkin analisis sedikit Ana seperti itu ya, kenapa Arab tidak? Coba kita pikir dari sisi bahasa aja. Saya sebagai orang Sunda, sekiranya Nabi Muhammad ya diturunkan di Sunda, suku Sunda, rasanya sulit mungkin ya, sulit, sepertinya akan sulit berkembang ya sudah. Akan dibanding di Arab ini sebetulnya di sisi panas gurunnya itu ada kekuatan. Terbukti kan sekarang sudah kemana-mana gitu kan, ke Eropa ini sudah di beberapa negara kan cukup signifikan peningkatannya. Mungkin itu analisis Mas Rul. Masya Allah, tapi saya apresiasi. Saya aja nggak sampai tuh mikir ke sana tuh. Ya. Izin, Ustaz. Fadol, silakan. Ya, Anda coba ngelihat dari pemaparan yang disampaikan ya. Jadi ada satu pesan yang mungkin menurut saya pribadi belum terungkap di makalah sini gitu. Bahwa puncak profetik yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sebetulnya ingin membuka tabir bahwa profetik Ibrahim yang sudah lama terkubur gitu. Masalah akidah, masalah la ilaha illallah itu kan sudah ada. Hadirnya Rasulullah itu bagian dari itu. Jadi yang pertama mendobrak itu. Mendobrak ingin membuka semua tabir bahwa harus balik kepada tauhid. Nah ini pesan ini mungkin saya tadi tidak menemukan itu di makalah ya. Walau mungkin di tempat yang lain. Karena itu yang menjadi eh, tujuan ya. Bahkan mungkin kita sudah hafal nama arsalna ke ila rahmatan lil alamin. Ingin dibuka kembali tabir bahwa manusia itu harus kembali ke sana. Yaitu profetik Ibrahim yang dilanjutkan oleh Rasulullah, di mana saat Rasulullah lahir, bahkan saat Rasulullah diangkat sebagai Rasul, profetik itu udah tutup gitu. Nah ini yang dibangkitkan kembali sehingga dibuka secara menyeluruh bahkan lebih luas lagi gitu. Nah ada satu eh, semangat atau budaya mungkin gitu ya, yang ada di profetik Rasulullah adalah semangat untuk berdakwah itu yang
yang dikobarkan. Maka banyak ayat tentang dakwah termasuk di surat salah satunya di surat Ali Imran ya, ketika Allah di 104 wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, atau di surat eh, apa 16 ya, surat 16 ayat 125 gitu ya, surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan. Nah, semangat inilah yang membuat tadi Rasulullah bisa eh, menebarkan, eh, boleh dibilang cahaya ilahiyah ini ke seluruh gitu. Tanpa modal itu mungkin nggak sampai juga ke kita hari ini. Nah, semangat itu yang sebetulnya ingin ditampilkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, bahwa semua harus kembali ke Allah, kembali kepada posisinya. Walaupun tadi ya dengan tidak menafikan keunggulan-keunggulan, kenapa Allah pilih Arab, kenapa Allah pilih bahasanya juga Arab gitu dengan sekian. Tapi satu hal yang ingin disadarkan kembali bahwa eh, ini bagian dari membuka tabir ilahiyah atau tabir tauhid yang sudah ketutup lama. Nah, yang kedua, eh, ini juga bagian dari kalau tadi kan bicara masalah hak, masalah toleransi, masalah itu lebih ke pasif ya. Dan kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau dengan para sahabatnya aktif membuka kesempatan kepada semua manusia, semua orang untuk mempelajari Islam, untuk kembali kepada Islam istilahnya gitu. Kembali kepada tauhid, kembali kepada Allah. Nah, semangat ini tadi kan sempat didiskusi. Nah, ini harus dijalankan, harus diupayakan gitu. Sebetulnya di situ. Semangat untuk menuju ke sana itu yang profetik yang dilakukan terus. Sehingga kenapa Islam bisa menyebar sampai itu diteruskan ke para sahabat? Karena yang diajarkan Rasulullah begitu. Jadi ketika awal Rasulullah itu berdakwah di Mekah, maka tidak cukup di Mekah. Ketika dia menemui kendala, lari ke yang pertama, yang terdekat itu apa kata lu? Kota yang terdekat situ. Taif, kota Kemudian Taif. ke Taif ya, Taif yang sempat di apa dihujani dengan batu dan sebagainya. Kemudian hijrah. Nah, semangat itu yang ingin yang tergambar dari apa yang ada di zaman atau di profetik Rasulullah SAW. Bagaimana secara aktif kendala apapun harus diterjang supaya apa? Supaya semua manusia punya kesempatan bisa mendengar dakwah, bisa tahu tentang Islam, bisa mempelajari Islam, bahkan sampai ke penjuru dunia gitu. Yang jauh-jauh yang nggak bisa dijangkau ketika itu dengan transportasi yang cepat maka dikirim via surat ke seluruh negeri. Intinya itu bahwa eh, tauhid sudah kebuka, sudah ada, silakan kembali gitu ya. Kalau bahasa saya mungkin melihatnya gitu, simpelnya begitu. Nah, ini mungkin satu hal yang besar, satu hal yang menurut saya pokok yang mungkin belum tersampaikan di materi. Walau alam. Mungkin itu sedikit dari saya. Jadi saya tahunya. Mana Baik. cukup? Udah 2.30, 17.30. Ada lagi yang pertanyaan belum terjawab? Cukup Ustaz. Ya, Cukup Ustaz. oke. Saya menyimpulkan ya diskusi teman-teman, makalah sudah sesuai dengan RPS. Dia bicara tentang modern di situ ya, ada postmodern, bahas juga Umar Capra, tapi lebih dominan ke ekonomi ya, peradaban ekonomi yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Eh, saya ingin mengatakan begini, catatan saya mengulik dari awal mula Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, kemudian berakhir di Madinah. Di Mekah itu adalah posisi tentang ketuhanan. Dijelaskan juga di makalah ya, tentang tauhid, tentang keimanan, tentang ketakwaan. Berakhir di Madinah dengan pidato yang sangat luar biasa. Pidato ini menjadi kontribusi besar ya, akhirnya di seluruh dunia, khususnya tentang apa hak asasi manusia itu HAM itu ya, human right, deklarasi human right itu.
di makalah kan modern, kemudian postmodern. Nah, ilmu pengetahuan atau kontribusi peradaban dari Nabi Muhammad ini modern, kemudian postmodern. Modern itu ditandai dari abad ke kita bilang 15 ya. Uh, karena sebelum 15 itu abad ke-8 tuh. 15, 16, 17. Nah, itu muncul nanti tokoh-tokoh yang positivistik. Positivistik itu secara definisi itu manusia yang metode ilmu pengetahuannya itu dasarnya itu rasionalitas ya. Itu kan positivistik tuh, empiris. Jadi kebenaran yang terlihat itu yang bisa dilihat panca indera, yang bisa diraba. Sama kayak ketika dakwah Nabi Muhammad di Mekah, ya, manusia-manusia yang didakwahkan manusia itu ya orang-orang positivistik. Kenapa orang positivistik? Ya mereka sadar ya, sadar bahwasanya makhluk lemah yang butuh kekuatan besar, sehingga kekuatan besar itu mereka personifikasi dengan bentuk patung-patung atau dalam istilah lain apa? Paganisme ya. Paganisme. Jadi kan itu penduduk Mekah itu, orang-orang pagan ya. Ketakutan mereka kemudian dipersonifikasi menjadi Tuhan-Tuhan yang kelihatan, yang dia positivistik, rasionalis, empiris ya, yang terlihat dia. Kemudian masuk ke fase di Madinah itu lebih kepada posmo dia. Posmo itu ya lebih 15, 16, 17. Tadi 15, 16, 17 tuh yang masuk Max Weber tuh di makalah itu tentang Protestan etik itu. Dengan tokonya Max Weber ya. Kemudian masuk dia 1920 tuh postmodern, kontribusi dari ajaran Nabi Muhammad. Ketika Muhammad pidato terakhir ya sebelum wafat tentang kemanusiaan total ya. Dima apa lagi itu? Dima, amwal, arot, ya. Nyawa, darah, kemudian harta, kemudian kehormatan. Kata-kata Muhammad ini pada akhirnya nanti di posmo, modern ke posmo itu muncul tokoh filsuf Inggris ya, yang sangat terkenal karena filsuf Inggris ini nanti yang menginspirasi presiden ketiga Amerika itu. Sehingga nanti di Amerika itu kita bilang negara adidaya yang punya patung Liberty yang dekat lautnya itu kan Thomas Jefferson itu. Jadi inisiator pembuat itu kan Thomas Jefferson tuh, presiden ketiga Amerika. Thomas Jefferson ini banyak deklarasi human right ya dalam pikiran-pikirannya itu terinspirasi dari artikel-artikel John Locke tadi itu filsuf Inggris yang abad 18 19 bisa di googling ya. Nah, John Locke ini paling banyak mengambil ya artikel-artikel dia itu ya dari kata-kata Muhammad ya. Muhammad itu bagi orang barat disebut Saracen. Saracen itu merujuk kepada orang-orang perang salib antara orang-orang Eropa dengan orang Timur Tengah. Saracen itu orang Timur Tengah. Sampai kan ada seorang Giovanni Pico Mirandola, dia pidato ya pada abad pertengahan lu Anda itu dari mana mengatakan manusia ini lebih terhormat itu dibandingkan dari semuanya. Ya aku dapat dari Saracen itu awal mulai Saracen ya. Sehingga John Locke nanti menulis itu. Nah, kalau Muhammad mengatakan Dima, kemudian Amwal, kemudian Arod, nah, John Locke agak sedikit hampir sama tapi agak sedikit beda orientasinya. Dia buat life, kemudian Liberty, itu patung Liberty terinspirasi Thomas Jefferson dari artikelnya John Locke. Kemudian properti ini sama nih, tiga istilah ini. Muhammad darah, kemudian harta, kemudian kehormatan. Nah, John Locke agak sedikit berbeda. Life sama dengan Dima ya. Kemudian liberty, kebebasan. Nah, manusia itu harus bebas. Kemudian properti, ya, apa namanya memiliki harta benda. Ini masuk dia ekonomi nih, pas ini untuk makalah nih ekonomi. Nah, kalau positivistik, ya, ekonomi itu ya orientasinya profit ya. Orientasinya profit, ya, keuntungan semata. Seperti yang bilang pemakalah itu ya enggak, dia nggak penting sama orang lain. Pokoknya produksi, 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 produksi itu positivistik itu. Sehingga memunculkan kapitalis. Munculkan kapitalis sesuai dengan makalah Max Weber itu kapitalis. Jadi kalau seandainya orang kapitalis, dia punya harta, ya namanya kapital, ibu kota, ya pemilikan absolut kan. Pak Deden Agus misalnya punya harta, punya uang, ketika dia wafat nggak perlu diwariskan. Bahkan ada berita yang sangat viral itu di barat itu. Kalau wafat seseorang itu bisa diberikan kepada anjingnya, kemudian kepada binatang peliharaannya, atau bahkan lebih ekstrim dibuang ke laut ya. Karena nggak mau harta yang dia cari dengan kerja keras ini diwariskan dengan orang-orang misalnya anaknya yang tidak mau bekerja misalnya. Atau hanya menikmati hasil kerja kerasnya. Jadi dibuang ke laut itu. Nah, itu orang kapitalis kan, kepemilikan harta itu mutlak. Nah, tapi ajaran dari Muhammad ini posmo. Nah, posmo itu kan lebih kepada ternyata yang terlihat itu bukan jadi ukuran tunggal. Ada ukuran yang lebih besar di balik itu. Nah, itu kan posmo itu, post truth, pasca modern itu. Ada
lebih makna yang lebih lebih jauh dari itu. Ternyata ekonomi itu bukan hanya untuk sekedar untuk manusia. Nah, sama seperti buat John Locke, life itu ya ketika kau hidup, eh, ya gunakanlah kehidupanmu itu berfoya-foya. Jadi muncul hedon, hedon kan. Ya namanya hidup itu udah nggak penting akhirat. Yang penting itu hidup ya ya untuk sekarang ini. Nggak penting mau mati gimana, mau berbuat dosa. Yang penting kita hidup enak dengan misalnya kenikmatan yang sangat luar biasa. Ini life. Gitu. Kemudian kebebasan, ya. Tadi kepemilikan kita. Ya. Tapi kalau Nabi Muhammad orientasinya ada makna lebih jauh, itu postmodern tuh. Ada makna lebih jauh. Tidak serta-merta sesuatu yang terlihat dengan rasionalis, ya, dengan empiris, dengan mata kepala sendiri itu benar. Tapi ada bisa jadi itu salah. Misalnya contoh yang paling gampangnya ketika kita melihat bulan di bawah bumi, kita melihat bulan itu sangat kecil sekali. Tapi ketika kita datang ke sana, ternyata bulan itu besar. Jadi kan tertipu itu. Positivistik itu tertipu, rasionalis itu tertipu, ya, empiris itu tertipu. Nah, kemudian misalnya ada semacam apa, tongkat apa kayak pensil lah, kita bilang ballpoint atau pulpen pen. Nah, ketika kita lihat ya, itu dia bentuknya lurus, tapi ketika kita taruh dalam secangkir gelas yang ada dalamnya air, nah itu dia bentuknya nggak lurus lagi kan. Dari situ bentuknya sudah bengkok. Nah, jadi bisa bisa apa namanya kebenaran tunggal yang ada di positivistik itu tidak serta merta itu menjadi ukuran dalam kebenaran. Nah, itu posmo bicaranya begitu. Ada kebenaran yang lebih dalam dari kebenaran positivistik. Nah, itulah yang ajaran Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini memang dua dia. Pertama dia sendiri mengajarkan tentang posmo itu, kemudian mengajarkan tentang modernitas. Terlihat dari ayat-ayat Al-Quran kan. Ada yang positivistik, ada yang postmodern dengan hadis-hadis Rasul. Nah, misalnya hadis yang mengajarkan tentang ya apa namanya positivistik. Bahwasanya kebenaran itu terlihat dari apa yang dilihat panca indera. Ketika Rasul mengeluarkan dalam hadisnya tuh, aku tuh di bumi ini bukan untuk menyelidiki hati orang lain. Nah, bagaimana kita bisa meneliti ria orang? Kemudian bagaimana kita meneliti orang itu munafik? Kita nggak tahu tuh. Sampai hadis itu keluar kan. Aku tuh diperintahkan Tuhan itu bukan untuk meneliti hati orang lain. Jadi ketika ada misalnya Pak Muhammad Musli itu bersedekah, kita bisa sewot kan. Mau dia itu munafik atau dia ria itu ya itu urusan dia gitu. Karena Rasul itu mengajarkan itu yang terlihat saja, apa yang dilihat. Yang kita lihat Pak Musli itu menyumbangkan hartanya 1 miliar kepada yayasan, berarti dia orang baik itu. Jadi tidak sampai kepada oh ini nanti apa namanya cari suara kalau caleg ya atau dia cari jangan kan. Tapi Rasul juga mengajarkan juga ada posmu di balik itu. Ketika misalnya apa Aisyah ya yang heran ya kan. Aisyah yang heran tentang ayat apa itu? Al-Mu'minun 60 itu. Al-Mu'minun 60 itu kan tentang orang tentang ekonomi juga kan yang bersedekah. Al-Mu'minun 60 itu orang yang dia berderma ya kemudian tapi hatinya takut. Nah, itu kan sudah kepada hati itu. Jadi ada positivistik, ada postmodern. Kenapa orang yang sudah berbuat baik tapi takut hatinya? Nah, jangan-jangan orang yang memberikan itu ingin supaya dilihat orang. Nah, itu kan antara positivistik dan postmodernisme ya. Nah, ini ajaran Nabi Muhammad dua. Tapi yang lebih ekstrimnya ya, ajaran Nabi Muhammad ini kan jadi bumerang. Bumerang ya. Bumerang misalnya ada sebagian kelompok wanita misalnya. Salah satu misalnya apa pemikiran modern antara wanita ini emansipasi. Emansipasi lahir di modern, positivistik ya. Dengan artikel John Locke mengatakan hak asasi manusia, maka muncul wanita-wanita yang pada zaman Rasul itu mereka ini kan sebenarnya kan diangkat ya. Tadi disebutkan tadi apa tadi Pak Asrul Rani kalau seandainya lahir perempuan di di Jazirah Arab itu kelasnya kelas 2 bahkan tidak berguna sama sekali ya hanya bagian kontribusi sekali hanya sebagai kontribusi ya saja itu dibandingkan laki-laki ya. Kemudian diangkat oleh Rasul ya dengan pidato yang terakhir tadi ya selain darah harta kehormatan dan menghormati wanita masuk zaman modern ya karena sudah ada kebebasan kemudian kesetaraan gender yang Nabi Muhammad muncul perempuan-perempuan ya yang di Eropa ini menganggap diri mereka ini harus berlebihan ya. Jadi dia angkat ke atas tapi sekarang bentuk berlebihan. Muncullah kelompok-kelompok perempuan awal-awal mulanya di abad 19-18 itu membuat suatu partai ideologi emansipasi. Bahwasanya mereka ini ya kita harus lebih ekstrim. Dulu kita ditindas oleh kelas 1 laki-laki, mereka ini kelas 2 itu kita harus ekstrim. Sampai difilmkan itu. Bahwasanya di dunia ini kita harus berkuasa. Jadi ada suatu dunia ini semuanya perempuan. Masalah bayi itu tinggal bayi tabung saja gitu. Jadi semuanya, jadi itu ideologi paling ekstrim emansipasi. Itu gerakan yang sekarang itu. Bahwasanya di dunia ini nanti habis semuanya laki-laki. Harus mereka berkuasa. Itu ideologi ekstrim emansipasi.
ini ideologi ini masuk nanti ke baratnya. Misalnya Aminah Wadud itu bisa jadi imam di Amerika, ya. Kemudian dia menjadi khutbah Jumat juga, ya. Kemudian olahraga maskulin misalnya, yang dulu identik dengan laki-laki yang maskulin, kayak sepak bola. Sepak bola sekarang sepak bola wanita pun ada, kan? Kemudian apa lagi? Yang SEA Games itu angkat besi coba. Yang kita rasa pun kita laki-laki yang berpuluh kilo nggak bisa angkat besi ada. Nomor satu dia juara satu itu yang wanita angkat besi itu. Jadi kan sudah masuk ya unsur-unsur yang awalnya di zaman Rasul itu mereka diangkat, tapi karena berlebihan emansipasinya lebih ekstrim itu manusia apa? Kalau apa wanita ya. Nah, ini yang saya rasa kontribusi ajaran dari Nabi Muhammad. Saya rasa itu saja kesimpulan saya. Nah, bolehlah disilakan di closing statement. Ada lagi barangkali mau closing statement, tafadhal. Betul, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Baik, terima kasih pada Bapak dosen Pak Zakaria Hussein Lubis dan juga rekan-rekan semuanya atas waktu dan diskusinya yang luar biasa, semakin menambah hasanah dan melengkapi, insya Allah akan kami masukkan ke dalam eh, perbaikan di makalah di jurnal kami. Ala kulli hal, jika ada hal yang kurang mohon dimaafkan dan kita akhiri dan saya akhiri pertemuan apa namanya penyampaian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, silakan ketua kelas dipoto, dihitung ya. 1, 2, 3. Sudah di-share di grup kan? Sudah Ustaz. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di hari Rabu depan. Syukran, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.